Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Sebelum mempelajari pengertian manajemen, apakah kalian pernah mendengar kata manajemen? Tentu kalian sudah sering mendengar kata manajemen dalam aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan sekolah atau di masyarakat. Istilah manajemen sering dikaitkan dengan sebuah organisasi, bukan? Di dalam lingkungan sekolah, sebagai seorang siswa tentu kalian mengikuti kegiatan organisasi siswa. Dari aktivitas inilah sebenarnya kalian sudah belajar tentang manajemen. Manajemen dalam bahasa Inggris berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Berdasarkan arti kata tersebut, kalian dapat memahami mengapa setiap perlu mempelajari manajemen. Karena setiap orang selalu berkaitan dengan aktivitas mengatur, termasuk mengatur diri sendiri. Manajemen sebagai ilmu diartikan sebagai kumpulan pengetahuan yang disistemasi, dikumpulkan dan diterima kebenarannya. Untuk menambah pemahaman kalian tentang manajemen, berikut adalah definisi mengenai manajemen menurut beberapa ahli. Menurut Roger Gallick, manajemen adalah sebuah ilmu pengetahuan, knowledge. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dari definisi manajemen menurut beberapa ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya inti dari manajemen mencakup 3 hal, yaitu proses, kegiatan, dan tujuan. Manajemen dapat dirumuskan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi, dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, berikutnya adalah unsur-unsur manajemen. Sebelum kalian memahami unsur-unsur manajemen, kalian amati kata 6M. 6M ini adalah unsur dari manajemen. Yang pertama, man, manusia. Yang kedua, money, material, mesin, method, dan market. Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Material terdiri atas bahan setengah jadi maupun barang jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus ada penggunaan bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarana. Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Metode dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode kerja. Suatu tata cara yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Market memasarkan produk suatu barang tentu sangat penting, sebab bila tidak diproduksi, tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarluaskan hasil produksi merupakan faktor penentu dalam perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen menurut beberapa tokoh di sini disebutkan. Menurut Henry Fayol, fungsi manajemen terdiri dari singkatan POCCC, yaitu dari kata planning, organizing, commanding, conditioning, dan controlling. Sedangkan menurut Harold Kunz, fungsi manajemen meliputi POSDC, planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Menurut K.R. Terry, yaitu dari kata POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Menurut Espesiagian, fungsi manajemen dikenal dengan istilah POMJ, yaitu planning, organizing, motivating, controlling, dan evaluating. Menurut Winardi, fungsi manajemen terdiri dari vokal sisi, yaitu planning, organizing, coordinating, actuating, leading, communicating, dan controlling. Planning adalah perencanaan. Setelah rencana disusun, maka fungsi selanjutnya adalah pengorganisasian.
para manajer sangat penting, yaitu dalam mengatur bagaimana organisasi akan dilakukan sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian merupakan suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam kegiatan dalam mencapai tujuan, termasuk menempatkan orang-orang dalam kegiatan ini serta menetapkan wewenang dari setiap individu dalam melakukan kegiatan. Actuating atau pengarahan adalah tindakan mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau bekerja dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya sesuai dengan tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Controlling merupakan tindakan menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan dengan cara menemukan dan mengoreksi adanya penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Bidang-bidang manajemen meliputi manajemen produksi, manajemen personalia, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Manajemen produksi tidak terlepas dari pengertian produksi itu sendiri. Produksi merupakan segala kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa. Untuk melakukan proses produksi dibutuhkan faktor produksi yang berupa tanah, modal, tenaga kerja, dan skill. Keberhasilan suatu usaha dinilai dari kemampuannya memadukan penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, strateginya di dalam usahanya. Meskipun demikian, titik sentral pada setiap strategi dalam suatu perusahaan adalah metode pemanfaatan sumber daya. Sumber daya manusia merupakan perangkat dan sekaligus pelaksana dari strategi suatu usaha. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada faktor produksi tenaga kerja dalam suatu usaha agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Manajemen keuangan merupakan manajemen yang berhubungan dengan langkah-langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaan dana dalam mencapai tujuan. Manajemen sumber dana, kemudian manajemen penggunaan dana dan pengelolaan sumber dana. Sementara manajemen pemasaran bertujuan agar perusahaan tetap hidup dan berkembang. Tujuan itu dapat dicapai dengan cara mempertahankan dan meningkatkan laba. Laba dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan cara mempertahankan dan meningkatkan penjualan. Salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan penjualan adalah dengan meningkatkan kegiatan pemasaran secara intensif dan kontinu. Pemasaran merupakan kegiatan perusahaan di dalam membuat perencanaan, menentukan harga, produk, mendistribusikan barang dan jasa, serta promosi.